Keterampilan yang dimiliki oleh konselor memang tidak sepenuhnya membantu permasalahan konseling, tetapi dengan kita menggunakan teknik yang baik, maka konseling sekiranya dapat terbantu walaupun hanya sedikit. Jadi, konselor yang baik bukanlah konselor yang seberapa lama ia berkonseling, tetapi seberapa bagus ia menggunakan teknik yang diberikan kepada konseling. Di sini saya Ines Silviani, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling, ingin memberikan sebuah video singkat mengenai proses konseling. Saya akui memang keterampilan yang saya miliki masih dikatakan dasar, tapi alangkah baiknya kita mencoba agar terbiasa sehingga kelak konseling yang cerita kepada saya akan merasa nyaman. Oh iya Ibu, tadi katanya Ibu ada keperluan dengan saya, apakah benar? Ini benar sekali Neng. Oke, keperluan ingin cerita atau bagaimana? Iya, saya pengen curhat Neng, ceritanya kesini tuh. Oke. Ibu sebelumnya sekarang itu lagi fokus apa nih atau lagi melakukan kegiatan apa? Saya teh di rumah kebetulan lagi jualan Neng. Jualan kecil-kecilan loh, kecil banget kecil banget. Iya Ibu paham. Nah Ibu itu asli orang mana? Kok bisa tahu di sini bisa cerita dengan saya atau bagaimana sih? Kok bisa kenal saya gitu? Ya saya asli orang Kuningan atau Neng. Orang Kuningan. Iya. Kuningan. Saya juga orang Kuningan Ibu. Kebetulan. Di mana Ibu desanya atau di mana gitu? Siapa tahu tanggaan. Oh saya orang Ciloa Neng. Oh Ciloa. Ciloa itu keramat ya? Iya, Neng tahu. Iya, saya jalan sananya Ibu. Ya, angkot juga cuma 2.000. Iya, bener banget cuma 2.000 Ibu. Kalau naik angkot juga. Jauh doang Neng, jauh ke atasnya doang. Jauh, ya cuma harus jalan kaki ya buat jalan rayanya. Iya. Bilang dari Ciloa kan? Iya Neng, dari Ciloa. Saya juga punya Ibu saudara di Ciloa. Di mana? Di Balong itu Bu yang mau ke Tengger apa? Yang lurus aja. Iya Balong Balong. Yang di Balong nih ada dua tempat nih, ada sebelah selatan masjid, ada sebelah timur masjid. Kalau nggak salah itu sebelah timur Ibu. Oh yang konter. Iya benar. Siapa nih? itu nenek Ibu. Oh nenek. Oh nenek di sana. Iya Ibu nenek saya. Saya mah di sebelah barat rumahnya nih. Sebelah barat itu. Itu yang perbatasan Tengger desa tuh Neng. Tengger Kalau Tengger mau ke sebelah utara. Ya, sebelah Kaler. Ibu mah yang dekat makamnya. Ya Allah deket makam. Yang ada yang dekat itu tuh dekat pabrik apa Indofood. Kayaknya sekarang itu kan banyak pabrik-pabrik ya Ibu ya kalau nggak salah. Sekarang di Ciloa Neng. Udah ramai banget lah pokoknya. Bener ramai banget. Kalau saya itu ada beberapa pabrik ya Ibu ya, jadi kayak bakal maju juga tuh desa kalau misalnya bagus juga, soalnya kan pabrik juga udah banyak ya Ibu. Ada kalau kemarin sih nambah, katanya dari dia pabriknya. Katanya nambah satu lagi Ibu, jadi ada 4 pabrik. Enggak, itu mah cuma apa produksi belum Neng. Oh cuma belum. Rumah iya, dibawa pulang rumah yang mau ngambil satu hari itu kalau nggak salah tuh Neng satu baskom gitu ya kalau di bukan di baskomin. Kalau kita kan jual bakar dapat 50.000 Neng. Lumayan ya. Iya. Jadi ibu mah tadinya ibu sih pengen join cuma tiap apa namanya Neng, tiap minta pecah. Ya ada ahli ya berarti ya. Jadi harus ngurusin nenek juga. Ini mana sebelah sana? Ada situ. Yang pokoknya perbatasan ini apa namanya? Balai desa. Kan ada jalan yang sana ya Neng ya? Ada Iya, itu deket ini sampingnya banget. Oh sampingnya
Oke, ibu itu udah punya anak atau gimana? Sebelumnya siapa sih nama ibu gitu, tadi kita udah cerita tapi nggak tahu nama, kayak hambar gitu ya. Saya teh Ibu Ina. Ibu Ina udah punya anak atau bagaimana? Udah, saya punya anak satu, kebetulan udah gede. Udah gede itu SMP, SMA atau Kuliah nih. kuliah di mana ibu? UNES. Universitas Negeri Semarang. Iya. Oh, yang jauh katanya masuk dulu gunung apa? Iya, jauh banget nih. Ya Allah, jauh banget. Iya bener. Gunung nih, ya laksana mah nggak begitu kayak gunung. Iya. Di UNES mah gunung banget. Oke ibu. Nah, jadi ibu ada keperluan apa nih dengan saya gitu, dengan sukarela gitu datang ke tempat ini? Iya, saya kan tahu dari teman saya. Katanya kalau pengen cari solusi mah datang aja, katanya kerja laksana. Ada yang suka ngedengerin solusi gitu katanya. Ngedengerin solusi atau ngedengerin cerita? Ya, namanya juga Neng pengen ngomong sama orang lain nggak didengar, nggak ada solusinya, ya mungkin kalau ngomong sama temennya nyambung dikit gitu deh. Oh iya ibu, saya paham. Baiklah ibu. Tapi kan di sini itu saya posisinya sebagai konselor ya ibu ya. Jadi di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan seluruh cerita ibu, seluruh sambatan ibu ya. Nah, tetapi dalam segala aspek pengambilan keputusan itu, saya kembalikan lagi ke ibu. Apakah ibu berkenan? Iya Neng, nggak tahu kan. Oke, baik ibu. Terima kasih. Jadi, ibu bisa nih cerita kepada saya tentang masalahnya atau apa. Tapi sebelumnya, nanti jam 1:30 itu saya ada janji ibu. Jadi kemungkinan besar konseling kita itu kurang lebih 30 menit ibu. Apakah ibu berkenan? Iya nggak tahu Neng, saya kira cukupnya segitu juga Neng. Baik, tapi kalau misalnya ibu rasa kurang waktunya, kita bisa schedule ulang ya ibu ya, untuk hari apa, tanggal berapanya. Ya Neng, beres Neng, nanti ibu kesini lagi apa gimana lah kalau masih belum puas ibunya. Oke ibu. Oke, kita manfaatkan waktu 30 menit ini ya ibu ya, Iya. untuk kita sama-sama mencari jalan keluarnya seperti apa. Jadi ibu bisa nih cerita kepada saya mengenai apa sih masalahnya gitu, yang memang mengganggu pikiran ibu sampai ibu berinisiatif datang langsung ke sini menemui saya. Saya itu Neng, masalahnya gini Neng, semenjak pandemi ini tuh Neng, penghasilan saya tuh berkurang. Saya pusing, suami saya berkurang, sedangkan saya nyekolahin anak di di universitas kan lumayan Mbak mahal. Menurut saya gitu. Jadi perasaan kepala teh udah gimana teh Neng, udah panas banget mikirin teh. Udah panas ya bu ya. Udah panas banget. Ibu udah teriak kita mau bilang sama siapa, ngomong ke teman ibu, cuma didengerin aja solusinya deh kayak gitu-gitu doang. Baik ibu. Oke ibu. Yang tadi ibu ceritakan atau selama saya mendengarkan cerita ibu, kurang lebih ada 2 masalah ya ibu ya. Masalah apa Neng? 2 masalah. Jadi masalah yang pertama itu adalah ibu ibu tuh bingung selama pandemi penghasilan berkurang. Terus masalah kedua itu ibu bingung bagaimana cara manage uang sedangkan penghasilannya segitu agar mampu membagi-bagi dengan keperluan yang lain. Iya. Seperti itu ibu. Iya. Oke, dari 2 masalah ini mana yang akan didiskusikan dengan saya? Saya tuh pengen ngediskusiinnya yang ini aja dulu Neng. Gimana nih biar saya tuh agak sabar, menerima keadaan di masa pandemi ini Neng. Emang bukan saya capek gitu ya Neng ya. Yang lain juga sama merasakan. Tapi perasaan saya tuh bener-bener gimana sih Neng ya, hati saya tuh pusing banget nih gitu ya. Oke ibu, benar kata ibu bahwasanya sekarang itu kan sedang masa pandemi, jadi bukan hanya ibu yang merasakan penghasilannya berkurang, pasti setiap orang pun memang merasakan hal seperti itu. Nah, dari kedua masalah yang tadi saya sebutkan, dari yang penghasilannya berkurang dengan ibu merasa kebingungan untuk manage uang dengan penghasilan segitu agar
bisa mencukupi kebutuhan keluarga itu dari dua masalah ini, mana nih yang awalnya ingin ibu diskusikan dengan saya? Ya itu Neng, gimana ya Neng ya, saya teh pusing Neng. Ngomong ke anak saya ya kan Neng gitu. Pengen saya tuh ngertiin gimana gitu ya Neng ya. Saya tuh pusing Neng, pusing banget. Ya, oke. Jadi dari dua masalah yang tadi itu mau yang mana dulu ibu yang akan didiskusikan? Menurut Neng nggak saya yang mulai Neng. Saya mah pasti udah mikirnya tuh Neng. Udah gimana sih Neng? Aduh ibu, saya akan mendengarkan seluruh cerita ibu gitu ya. Tapi kan saya juga bingung ibu harus mulai dari mana. Sedangkan ibu belum mampu untuk memutuskan nih dari dua masalah ini mana yang menurut ibu lebih urgent untuk diselesaikan. Apakah dari yang penghasilan menurun atau ibu pusing ketika manage keuangan? Saya tuh pusingnya tuh yang paling urgent tuh Neng. Gimana ya Neng caranya ya yang di masa pandemi ini biar penghasilan saya tuh bertambah, biar kan saya emang sih saya dapat juga penghasilan dari suami saya ya Neng ya. Cuman gimana caranya biar penghasilan saya bertambah, biar saya bisa membantu suami saya tuh buat nyekolahin anaknya gitu kan Neng. Sama aja Neng, soalnya suami saya juga di sana teh Neng dalam keadaannya gimana ya Neng ya, sama aja gitu. Gaji aja udah pada dikurangin, alhamdulillah nggak di PHK Neng, alhamdulillahnya tuh. Jadi gimana ya Neng caranya biar saya bisa membagi-bagikan yang duit segitu bisa cukup, gimana solusinya teh Neng? Oke, baik ibu. Tadi sepertinya ibu memilih masalah yang pertama ibu yang mengenai penghasilan selama pandemi itu menurun. Apakah ibu akan mendiskusikan di masalah yang pertama ini atau gimana ibu? Atau ada yang lain? Iya boleh Neng. Saya gimana caranya ya gitu biar gimana aja Neng. Penghasilan ya biar enggak, tadinya Neng misalnya Neng, tadinya satu hari saya kan bisa menjual 20 transaksi, ini masih juga susah Neng. Oh, baik ibu, saya paham. Saya mengerti bahwasanya kan ibu sedang menyekolahkan, terus penghasilannya malah segini tuh kayak jadi beban juga. Tapi kan kita juga tahu bahwasanya kan tugas orang tua itu menyekolahkan seperti itu ya mungkin ibu. Oke. Baik ibu, kalau saya boleh tahu, yang menghasilkan uang itu hanya ibu saja atau dari bapak suami ibu juga menghasilkan uang? Dari suami saya mah cuma Membantu. doang Neng. Oke. Kecil-kecilan Neng, dagang juga enggak. Kecil banget mah di rumah dagang juga Neng. Oke, menurut ibu itu dagangnya kecil-kecilan bahkan dagangnya di rumah itu dagang seperti apa? Saya kan jualan pulsa Neng. Jualan pulsa. Bukannya selama pandemi ini pulsa sangat dibutuhkan ya? Atau bagaimana? Ya itu Neng, saya tuh Neng ya kebantinya tuh sama orang-orangnya itu masang wifi Neng. Jadi hampir dari daerah kampung saya itu ya Neng, hampir 50%-nya tuh Neng pasang wifi Neng. Oke, pada intinya ibu itu merasa penurunan keuangan ibu itu dikarenakan orang-orang yang lain itu tidak membeli kebutuhan pulsanya ke ibu. Benar Neng. Oke, ibu saya paham ya. Agaknya ibu merasa kesal juga ya ibu ya dengan kondisi seperti ini. Kesal banget. Apalagi orang-orang yang setiap hari membeli ke ibu yang kata ibu satu hari itu bisa 20 transaksi, sekarang hanya 10. Apakah pasti ibu merasa kesal ya ibu ya, merasa sedih juga dengan keadaan seperti ini? Iya pasti Neng. Kadang saya suka mikir loh Neng, kok bisa-bisanya ya gitu. Ada wifi, ada pulsa. Pengen saya pulsa aja gitu kan Neng. Terus ada cerita-cerita pasang-pasang wifi. Oke, ibu saya paham ibu. Ayah kerja di mana? Di Jakarta Neng. Oke, di Jakarta. Sebagai apa ya kalau boleh tahu? Bengkel Neng. Bengkel. Bengkel Neng. Bengkel mobil lumayan alhamdulillah Neng. Bengkel mobil itu apakah milik sendiri atau bekerja dengan orang lain? Bekerja dengan orang lain Neng. Oke, baik. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau diceritakan lagi? Ya saya teh ya gimana ya
intinya mah saya tuh bingung bingungnya tuh gimana caranya itu aja gimana caranya ngebagi uangnya tuh buat satu nyokol lagi buat nyokol lagi sedangkan penghasilan saya kan berkurang banget kan penghasilan dari suami saya berkurang gimana saya tuh cuma ada ketakutan aja takutnya tuh enggak anak saya tuh enggak sampai meneruskan sekolah gitu saya cuma takut aja jadi ngomong sama siapa gitu jadi ada kebetulan ada yang ngasih tahu ke sini udahlah saya beraniin aja ke sini meskipun saya nggak kenal juga saya beraniin aja lah gitu lah saya lagi kan pusing aja takutnya takut nggak sekolahin padahal ada emang sih rezeki udah ada yang atur ya cuman gimana ya gitu namanya juga manusia lah apalagi di masa pandemi kayak gini segala berkurang ini berkurang itu berkurang gitu saya tuh harus nyari kemana lagi duit saya pun merasakan ya Ibu yang bukan ketika masa pandemi itu memang ya penghasilan itu benar-benar anjlok gitu dari hari-hari biasanya terus sensitif diri kita juga agak lebih sensitif dari hari-hari biasanya merasa capek juga sering gitu ya Ibu ya capek banget ya Allah ini udah orang udah 2 tahun mau kapan kelarnya oke pusing ibu teh baik Ibu saya paham. Menurut Ibu jika diposisikan atau berada di posisi seperti itu harus seperti apa ya Ibu ya? Saya ya emang sih kalau harus di posisi itu saya harus benar-benar ngirit tapi ngirit juga susah karena gitu udah ngirit penghasilan sedikit coba bayangin mau ngirit sampai gimana lagi coba Oke Ibu paham. Pada intinya Ibu itu bingung juga ya harus bagaimana cara manage keuangannya hanya kalau penghasilan cuma segitu seperti itu. Oke Ibu saya paham saya mengerti. Orang-orang pun akan kesulitan ya Bu ya jika diposisikan seperti itu. Baik Ibu, lalu kalau apakah Ibu sudah tahu mengenai jurnal list kebutuhan atau skala prioritas? Skala prioritas apa Jadi gini Bu, skala prioritas itu kayak semacam kita tulisan tangan kita sendiri. Jadi kita itu menulis hal-hal yang paling utama yang perlu kita lakukan atau realisasikan itu seperti apa gitu. Oh, jadi semacam ini apa namanya rencana-rencana yang harus diutamakan ya benar. Apakah Ibu pernah membuat seperti itu? Ya itu mah sering banget saya yang pertama mau utamainnya buat makan sehari-hari dulu terus mau ngumpulin buat bulanan buat anak saya bayar UKP. Oke, baik Ibu saya paham. Lalu apakah masih berlanjut? Ya mau masih atau ada kendalanya atau banyak nih gara-gara corona ini mana yang tanya ya saya harus ngumpulin ya 1 bulan taruhlah 700.000 ya ya ini mana 500.000 ya Allah susah banget tapi mau nggak mau harus dikumpulin. Iya benar ya mau juga harus dikumpulin juga soalnya kalau nggak dikumpulin juga kita kayak salah gitu ya udah membuat tapi nggak itu pasti ada saya ada kan coba kalau sekarang kan udah semester berapa ya udah saya kurang tahu kurang ingat kayaknya ya kan lumayan siapa tahu ke depannya misalkan saya bisa ada bidik lah gitu amin. Apakah rencana tersebut itu masih direalisasikan sampai sekarang atau tidak Ibu? Yang masih direalisasikan. Masih. Baik. Jadi setelah Ibu merealisasikan tersebut, pasti kan ada perbedaan antara masa pandemi dengan masa sebelum pandemi itu. Nah, cara menyikapinya seperti apa Ibu? Saya tunainya biasanya saya 1 bulan sekali lah bisa jajan lah gitu ya sekarang buru-buru jajan aduh baik saya pengen jajan ke sana ke sini cuma saya ingat ya tuh takutnya nggak bisa nabung buat apa namanya anak saya atau gimana Baik Ibu, saya paham, saya mengerti perasaan Ibu sekarang gimana
sulitnya mencari uang, apalagi ada tanggungan anak yang sedang disekolahkan gitu ya Bu ya. Jadi intinya itu ketika masa pandemi itu kan kita juga, bukan hanya kita yang mengalami ya Bu ya, seluruh dunia pun mengalaminya. Bahkan ekonomi Indonesia pun sampai turun sangat drastis karena ada pandemi. Jadi kita itu sebagai orang tua, bukan hanya orang tua saja sih yang berperan, anak pun harus ikut berperan. Tapi kan pasti segala aspek itu lebih banyaknya salahkannya kepada orang tua ya Bu ya. Nah, kita itu sebagai orang tua langkah baiknya harus mampu untuk membuat perencanaan yang matang. Misalnya oh ini biaya sekolah itu lebih penting nih daripada biaya makan di luar ya, bukan biaya makan pokok. Ya udah ada, saya akan memprioritaskan terlebih dahulu sekolah anak saya. Terus kalau kurangi pula dengan dalam arti untuk menghambur-hamburkan uang gitu ya Bu ya. Karena dengan menghambur-hamburkan uang itu ya yang harusnya uang tersebut mampu misalnya untuk membeli buku, tapi kalau kita menghambur-hamburkan uang, maka ya ibu tahu sendiri kan apa yang akan terjadi misalnya. Ya benar, habis banget. Ibu nggak mau kan yang dibaca nauzubillah min daliknya putus tengah jalan. Ya buru-buru kepikiran sih saya nilai yang nggak ada juga maksudnya yang sekiranya sedikit ayah simpen sedikit simpen. Oke, baik ibu. Kayaknya ibu itu masih suka hobi menabung ya Bu ya, walaupun hanya masa pandemi juga. Hobi menabung, tapi sekarang kan karena penghasilannya sedikit ya menabungnya juga sedikit, jalanannya juga ada penuh-penuh acara sedikit ya ibu ya. Tapi kan alhamdulillahnya walaupun penghasilan sedikit pun sudah mampu untuk menabung gitu ya, karena menabung juga ya sebagai bentuk simpanan, takutnya ada keperluan yang mendesak atau keperluan yang tidak pernah dipikirkan oleh kita juga gitu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dengan saya atau bagaimana? Ya nih begini, jadi ibu tuh merasa kurang maksimal ya, kadang suka kesal sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya ibu jangan gitu ya nih. Iya Ibu, saya paham. Sepertinya ya ibu itu merasa kesal ya Bu ya, kalau misalnya pandemi ini terus-terusan berlanjut. Jadi maksudnya kan kesannya kan bukan sama diri sendiri aja, sama suami kesel, sama anak saya kadang saya suka marah-marah nggak karuan gitu, kadang kasihan saya tuh udah niat kasihan saya. Jangan ya Bu ya, jangan marah-marah terus ke anaknya, soalnya anaknya kan lagi kuliah juga gitu ya. Kalau misalnya terus dimarahin itu kan agak nantinya malah menjadi beban untuk anaknya juga. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Baik Ibu, dari apakah selain masalah ini ada yang ingin didiskusikan? Kebetulan kan jam sebentar lagi juga 1:30 itu kan saya ada rapat lagi Bu, ada janji dengan orang lain lagi gitu. Apakah perbincangan kita itu sudah selesai atau perlu untuk ditambah di pertemuan lain? Saya kira nggak ditambah nih biar sampai sekarang aja saya kan udah agak plong nih. Cuman saya pengen ini nih, ada satu lagi nih yang janjinya. Iya silahkan. Gimana ya? Saya tuh ya nih kadang suka mikir takut anak saya nggak bisa keterusin, jadi gimana ya nih ya? Oh iya Bu, terima kasih. Gimana ya Bu ya? Jadi ibu itu seharusnya menghilangkan pemikiran tersebut ya Ibu ya, karena selain kita percayakan kepada Tuhan misalnya, semoga cepat-cepat berhenti coronanya ya, karena yang menjadi penghambat masalah keuangan itu kan corona juga. Nah, bahwasanya di dalam universitas itu setahu saya Ibu ya, ada yang namanya beasiswa Ibu. Jadi Ibu bisa bicarakan dengan anak Ibu mengenai beasiswa ada seperti beasiswa BNI. BNI itu nggak ada Ibu, adanya BCA, terus beasiswa Bank Indonesia juga ada, terus ada beasiswa Jarum juga, ada beasiswa zakat apa lagi saya lupa Ibu biasa itu. Nah, selain itu jika anak Ibu sudah semester 5 atau sudah akan mendekati semester 5 itu, nanti dari pihak
kalau nggak salah itu sekarang itu kan diadakan kampus merdeka ya Bu ya, segala Iya. aspeknya. Jadi di situ itu kayak ada yang namanya magang bersertifikat. Jadi anak ibu itu bisa magang, itu pun ada gajinya ibu. Jadi bisa membantu untuk eh, membantu keringanan juga ya ibu ya, lumayan juga gajinya. Itu nanti gajinya tersebut diekstrak ke IPK, tapi Oh. dengan syarat anak ibu bukan IPK ibu, mohon maaf, ke UKT. Tapi dengan syarat IPK anak ibu itu harus di atas 3, sekian ibu. Lupa saya ada syarat dan ketentuannya. Jadi sekarang itu ibu coba dia bicarakan kepada anak ibu tentang bagaimana sih caranya, karena kan yang berkuliah itu yang berperannya bukan hanya orang tua ya ibu ya, anak juga harus berperan. Misalnya ketika orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin misalnya mencari uang, tapi kelakuan anaknya berpoya-poya nongkrong sana sini, itu sama sekali tidak etis gitu ya bu ya, tidak merasakan gimana susahnya orang tua mencari keuangan, apalagi masa pandemi seperti ini gitu ibu. Jadi ibu bisa berdiskusi dengan anak ibu harus gimana nih caranya, atau harus gimana kamu biar dapat beasiswa, karena memang banyak sekali peluang di universitas itu, seperti itu ibu. Ya Neng, aku Neng, nanti saya bicarain lagi sama anak saya ya Neng ya. Baik ibu, gimana ibu, apakah sudah agak tenang atau sudah agak plong? Udah agak plong, di kepala ibu udah agak ringan-ringan, nggak mumet-mumet banget gitu Neng. Alhamdulillah. Baik ibu. Baik ibu, apakah saya bisa nih mengakhiri konseling ini atau gimana? Atau ada yang merasa ada masih dipikirkan di kepala ibu? Udah alhamdulillah Neng. Oke. Makasih banget ya Neng ya, udah nggak ganggu Neng gitu. Enggak ibu, sama sekali enggak, karena memang kan di sini tugas saya itu sebagai konselor tuh ya harus mendengarkan seluruh pasanya. Terus harusnya saya yang berkata terima kasih kepada ibu, karena ibu sudah mempercayai saya untuk mendengarkan problemnya atau masalahnya, sehingga dengan senang hati saya akan bukan membantu ya, ibaratnya mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan ibu. Iya Neng, makasih Neng. Jadi setelah kita berbincang nih agak lama, menurut ibu itu dari masalah ibu harus seperti apa nih? Jadi gini ya Neng, ya Neng, setelah ibu baca mendengarin apa yang Neng bilang ya Neng ya, ya Neng, saya ibunya tuh pertama harus nerima lah di masa kayak gitu ya Neng ya, ya sabar lah gitu ya Neng. Iya. Terus ibunya tuh mesti ya kalau punya duit tetap dia bertahan nabung gitu ya Neng ya, meskipun sedikit juga ya Neng ya. Iya benar sekali ibu. Oke. Karena pada dasarnya kalau nabung itu walaupun dikit itu kayak lama-kelamaan juga bakal membukit ya ibu ya. Yang penting kita yang sabar, kitanya telaten itu ibu, kitanya jadikan sebuah kebiasaan menabung walaupun hanya 1 bulan sekali. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu kan otomatis ya uang pun akan terkumpul dengan sendirinya, seperti itu. Jadi pandemi ini mah bener-bener Neng harus menguji kesabaran ya Neng. Oh iya bener ibu, sabar banget. Kita juga harus sabar juga menghadapi cobaan ini, karena kan bukan hanya di Indonesia saja yang ada pandemi gitu. Iya, kadang suka mikir kapan udah kelarnya kapan, berakhirnya kapan pandemi ya Neng ya. Tapi nggak tahu kapan-kapannya juga tuh, yang belum satu menit pusing sendiri gitu kan Neng. Iya ibu, bener banget. Pusing kalau dipikirin terus mah bisa ngeganggu mental juga ya ibu ya. Jadi harus santai dulu gitu di bawahnya, di relax dulu. Iya Neng, bener Neng. Kalau terus-terusan dipikir buat dipikirin masalah pandemi itu nggak bakal ada akhirnya ibu. Jadi udahlah mau gimana aja gitu, yang penting kita berusaha, kita mematuhi protokol kesehatan juga. Iya benar. Sisanya itu ya kita serahkan kepada aparat pemerintah dengan tenaga kesehatan yang memang sekarang sedang berjuang gitu ya bu ya, untuk menghindari corona ini. Yang penting kita sebagai warga negara mampu untuk menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Iya benar. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi bu atau tidak ya bu ya? Saya udah agak plong Neng sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ya. Jadi maaf ya Neng ya, Aduh ibu, enggak ibu, sama sekali enggak. Harusnya saya ini bu yang terima kasih karena ibu sudah percaya untuk menceritakan problemnya kepada saya, sehingga ya saya akan bantu dengan semaksimal mungkin. Terima kasih ya ibu ya. Saya akui bahwa video saya dapat dikatakan masih kurang sempurna, tetapi ketika saya mereplay ulang video saya banyak sekali belajar tentang bagaimana
gestur saya, bagaimana cara pronunciation saya. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, serta mohon untuk dikoreksi apa saja kesalahannya. Semoga kesalahan ini dapat saya hindari ketika saya berhadapan langsung dengan konseli saya kelak ketika di dunia pekerjaan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling.